Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan besar kalau saya mengatakan dia memiliki ajian rawa rontek, ya wallahu alam bisawab. Bahkan Mbah sendiri mengatakan sejak dulu memang banyak orang yang bercerita bahwa ini memang beliau ini punya ajian rawa rontek kan gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi menurut sejarah ya. Oh, sejarah ya, bukan orang lagi, sejarah lebih kuat lagi berarti Mbak ya. Menurut sejarahnya gitu ya beliau ya. Tapi warga di sini kan banyak yang tahu ya Pak ya, kalau beliau ini memang memiliki ajian rawa rontek. Sini Bang Daus sini ya. Ini soalnya nggak ada pohonnya. Iya. Iya. Tapi karena nggak ada pohon jadi panas. Kita tinggal nyari lokasinya ini Bang Daus. Ini udah lama kan katanya. Jarang orang tahu juga kan. Saya sudah berapa puluh tahun sini nggak tahu. Nah itulah. Jadi kan menurut cerita ini beliau ini memiliki ajian pancasona atau rawa rontek. Rawa rontek, rawa. Mati ya? Iya, jadi ketika dia contoh nih kepala kebelah, terus nempel di tanah, tangi lagi, hidup lagi, nyambung, hidup lagi. Kita coba cari mungkin di sekitaran sana Bang Daus. Katanya sih pojok, kita cek dulu ya. Jadi ini Samuroso kita cari lokasi dari makam, ya istilahnya makam gantung ya. Makam gantung itu kalau jasad ini biasanya nempel di tanah, dia digantung. Entah itu dia dipakai apa peti besi atau apa kita nggak tahu Bang Daus. Nah, ini saya penasaran. Ini berarti orang yang memiliki kelebihan. Tapi ada sebagian orang yang ngomong dia memiliki ilmu yang negatif. Ditolak bumi toh. Biasanya orang berpikir ditolak bumi berarti wah ini berarti orang nggak beres. Orang yang memiliki dosa atau apalah gitu. Padahal sebenarnya ilmu itu kalau seandainya untuk kebaikan ya bisa. Contoh mungkin memerangi Belanda, kita dibom, gak hancur, kan gitu. Kita coba cari lokasi sini ya, mungkin ada di sini sekitaran sini. Wilayah Jawa Tengah. Iya. Loh, wah ini saya lihat itu banyak tulisan-tulisan seperti ini, Ki gitu, Kertonadi, Mbah Jenggot, oh masya Allah. Nih, Nyi Kertonadi, berarti ini suami istri nih. Tapi ini luar biasa ini energinya. Beliau-beliau ini sosok spiritual juga ini. Ki Kertonadi ini. Dan Mbah, atau julukannya Mbah Jenggot ini. Mbah Jenggot, Pak. Nah, makam gantung ini atau makam sosok yang memiliki ajian pancasona ini, sedulurku, memiliki ajian rawa rontek, ini pasti unik, nggak seperti ini. Beliau biasanya itu ada sesuatu yang digantungkan di atas makam, bukan jasadnya. Tapi ada yang mengatakan itu pegangan beliau atau apa, taruh di atasnya. Nah, dipisahkan dari jasadnya agar apa? Dia bisa nempel bumi biasanya. Nah, kayak gini pasti bukan. Tapi yang unik seperti ini nih. Saya baru tahu keren-keren ini. Model-model makamnya ini. Masya Allah. Ya, di Jawa Tengah kayak gini Mas Karbet ya. Rata-rata ya. Ada yang tumpuk kayak gini nih. Nih Bang Daus. Loh. Ini kemarin kita bolak-balik nemuin makam kayak gini ya. Bahkan makam orang ini ya. Kan kayu ini. Unik ya. Masya Allah. Febri nanti dipendem model kayak gini gimana Beb? Hah? Lo keren Beb. Tapi kayaknya Febri seneng yang warna pink. Oh alah. Gak apa-apa kan unik Bang Daus? Unik Beb. Nah. Sambil ngerokok gak apa sambil. Kita sambil nyari lokasinya dulu ini. Kalau ada juru kunci enak Bang Daus. Nah ini juru kuncinya Raeneng sepi ya. Apa saya cari melalui mata batin apa gimana ini? Apa nunggu orangnya dulu? Bingung saya. Ini kalau malam malah nggak kelihatan. Orang kayak gini nggak ada penerangan. Lampu-lampu itu ada cumplung semua Raeneng lampu nih.
Ini. Tapi cukup bersih Bang Daus. Ini cukup bersih tempatnya. Berarti terawat. Juru kunci mungkin lagi pergi atau Iya, ini pasti ada juru kunci, pasti ada ini. Kita sambil nunggu juru kunci dan kita penasaran makamnya bagaimana orang yang memiliki ajian rawa rontek atau pancasona. Karena gini bagi saya Bang Daus. Gini Bang Daus. Mayoritas masyarakat itu memahami ilmu pancasona itu sesuatu yang nggak baik. Padahal luar biasa, satu keajaiban. Kenapa saya bilang gitu? Nah, emang semua orang bisa memiliki ajian itu? Kan enggak, langka. Ilmu Jawa langka. Ajian pancasona yang dimana orang itu kalau nempel tanah mati, hidup. Nah, sebenarnya saya tahu ada kuncinya, passwordnya. Istilahnya password lah, supaya itu nanti bisa lepas. Ada sebenarnya Bang Daus. Cuman mayoritas orang nggak tahu. Jadi nggak harus, jangan sampai dia dimakamkan nempel tanah. Nah, dia siasati dengan kasih peti apa namanya? Besi. Sebenarnya enggak. Kalau beliau mau mengikhlaskan, itu bisa. Berarti kenapa masih di peti? Berarti dia belum mengikhlaskan, artinya perjuangan dia belum selesai. Ada sesuatu yang masih tertinggal. Tugas dia belum selesai. Contoh mungkin Belanda belum pergi. Dia nggak mau mati dulu. Nanti pada akhirnya para pemilik ajian rawa rontek atau pancasona bisa mati. Nah, ini yang masyarakat jarang paham. Iya. Dikiranya Bang Daus ini punya rawa rontek bisa mati. Wah, ini aliran sesat ini. Padahal enggak. Ada tujuan kita biar kebal, nggak bisa mati. Apa itu? Memerangi Belanda atau penjajah, kan gitu. Nah, ini yang jarang orang ketahui. Sebenarnya ada passwordnya, mantranya atau doanya ada. Udah ilmu ditaruh, dia membersihkan diri, kembali melakukan pelepasan ilmu, udah beres. Sebenarnya gitu. Tapi sayang orang jarang yang tahu. Gitu. Ayo sedulur Samroso, habis ini kita ke makam beliau ya. Saya coba cek dulu sambil nunggu juru kunci karena kita menghargai. Tapi kalau juru kunci dicari, kita muter nggak dapat-dapat, ya sudah kita cari sendiri nanti. Gitu ya. Mungkin repot atau juru kuncinya mungkin keluar negeri, kita nggak tahu. Nah, kan kita nggak tahu, ya. Kita lanjut perjalanan yuk. Bismillah. Jadi saya perjalanan ini sama saudara saya dari Jogja, Wates, ini juga dari Kulon Progo. Mau dokumentasi untuk YouTube saya tentang beliau. Nah, jadi singkat aja secara beliau itu siapa, itu aja Pak. Ngoten mawon. Nggih. Kan ada cerita kemarin saya ada saudara beliau yang dari Polsek Wates ini kan yang ngasih info beliau dari Polsek ya dia. Iya, Polsek Wates. Saudara kita dari Polsek Wates. Ini ada makam kayak di Blitar, makam gantung yang ceritanya beliau punya ilmu rawa rontek atau pancasona ngoten. Ceritanya ngoten, tapi saya disuruh mending enak ngobrol sama yang paham aja juru kunci biar cerita sedikit tentang beliau ngoten. Itu Bibi Pak. Nggih, terus pundi? Dulu-dulunya itu Iya. miturut dari keluarga. Nggih. Itu pertama-tama keluarga itu menjadi pemborong pasar Menjenengan. Pemborong. Ya. Nggih. Setelah itu kayunya itu turah lebih. Oh, lebih nggih. Kelebihannya itu untuk buat cungkup double. Cungkup double nggih. Ya, yang dalam itu kecil terus dikasih cungkup lagi diperbesar. Oh. Jadi nggih. cungkup itu ada dua, Pak. Oh, ada dua dulu. Ya, Oh, dulunya nggih nggih. gitu. Nggih. Nah, setelah itu tidak punya ilmu rawa, tidak punya aji-aji Poncosuna. Oh, nggih. Terus Memang dikabarkan punya aji-aji Poncosuna. nggih. Itu, Nggih. setelah itu dulunya dikabarkan sama orang-orang banyak Nggih. itu punya aji-aji Poncosuna, lalu dibuatkan Kuncup atau apa? cungkup double Oh. itu dari sebelah samping sana Oh. seperti terbeliau, dari sana juga seperti terbeliau. Oh, terbelah maksudnya terbelah. Ya, Oh, Masya Itu Allah. gitu. Bukan punya ilmu rawa rontek, ilmu apa? Aja Pancasona, di Poncosuna itu enggak.
Oh. Cuman gitu. Tapi beliau itu siapa? Itu sampai sekarang itu saya tanyakan keluarga itu belum tahu. Tuh. Belum tahu. Tutu yang itu belum tahu. Oh. Artinya kan aneh kalau keluarga belum tahu beliau, Pak. Siapa? Keluarganya apa bukan itu berarti? Ini turut pengakuan itu keluarga. Ini kok anehnya itu tidak tahu Siapa beliau? siapa beliau. Nah, ini tanda tanya ini kan, bingung jadi saya. Contoh nih, saya punya keluarga beliau ini ya, Ya. Hidayat Suswana. Nah, setidaknya kan mbah saya atau buyut saya tahu beliau ini namanya siapa. Nah, kalau ini keluarganya nggak tahu, Nggak tahu. kok ngaku keluarga bisa gimana ceritanya? Ini Ya, pertanyaan besar. Dulunya ini kan aslinya itu saya juga nggak tahu. Ya, saya itu cuman menerima dari anak putu gitu. Anak putu beliau. Ya, keluarga itu. Nama Cuman cerita yang singkat. Dulunya Pak, ya. itu mbah saya itu jadi pemborong pasar Bendungan. Kayunya itu lebih atau kelebihan untuk buat cungkup double, cuman gitu sejarahnya. Mungkin cucu itu agak jauh atau gimana urut-urutannya gitu. Namanya ada yang tahu? Namanya sampai sekarang masih dirahasiakan, belum ada yang tahu. Nah, ini aneh lagi. Mbahnya aja namanya nggak tahu, ini bingung saya. Itu. Oh, dirahasiakan ngoten ya. Nah, berarti ada sesuatu di balik sesuatu kan, Mbak, di sini. Mbah, cucunya aja namanya mbahnya nggak tahu gitu ya. Tapi di sana saya lihat ada tulisan aksara Jawa, Pak ya. Ya. Itu artinya apa? Ada yang tahu? Arti dari Itu aksara sampai Jawa. sekarang Juga nggak ada yang tahu. Sekarang orang-orang itu nggak bisa baca Jawa. Oh, panjenengan membaca tulisan Jawa itu aksara nggak Jawa bisa. susah ya? Dulu kalau bapak saya pandai, Ah. ini dilala kok saya itu nggak ingin kepikut bisa baca tulisan Jawa itu loh. Nah, cucu-cucunya itu tinggal di daerah mana, Pak? Itu di Semarang. Semarang. Saya tanyakan juga nggak tahu. Semarangnya mana? Maksudnya nggak tahu apa? Tanya ke beliau. Juga nggak tahu, besok saja kalau kesini mungkin bulan Ruah akan mau saya tanyakan. Kalau ditanyakan namanya siapa kuburan ini nggak tahu namanya. Tapi ada orang yang mengatakan banyak ya berkembang ya kemarin termasuk orang-orang ada tahu bahwa beliau itu memiliki ya ilmu seperti itu, Pak. Memang sejak dulu saya kecil itu sudah Banyak ngomong gitu ya. banyak ngomong gitu. Ah, Ini kenyataan dulu iya. keluarga yang namanya cucu itu loh. Itu kalau berziarah kubur itu pasti mampir ke tempat rumah bapak. Yuk sama bapak itu ngomong, itu anu kok Kang, sebenarnya itu cuman dulu-dulunya jadi pemborong pasar Bendungan, bukan punya aji-aji rawa rontek. Ini ku nggih kula ya jane. Nek kula ngoyak namanya siapa kok nggak tahu gitu loh. Nah, ini kan aneh, berarti kan nggak tahu. Takutnya bisa jadi, mohon maaf nih, Mbak. Beliau ngaku-ngaku keluarga, tapi sebenarnya bukan keluarga. Ya, karena bisa, gitu. karena kan nggak jelas. Ya, Nggak jelas. Karena begini, ya kita logika aja ya saudara-saudara. Ya Bang ya. Bang duduk sini Bang, nggak apa Bang, santai. Logika aja kita kalau punya keluarga pasti tahu namanya. Nah, terus sumbernya dari mana pasti tahu kan, kita nggak mungkin ini kita anggap ini keluarga saya, tapi bisa jadi orang seperti itu bisa karena merasa mungkin ini saya masuk ke mimpi atau apa kan bisa jadi ya. Nah, cuman pertanyaan besar nih buat keluarganya, ya mohon maaf karena sumber dari Mbak ini juga cerita dari dulu banyak yang mengatakan beliau punya ajian rawa rontek kan Mbak ya, ceritanya ya dulu ya. Pancasona. Nah, itu saya tadi saya jelaskan pada semuanya bahwa ajian Pancasona atau rawa rontek itu bukan ilmu yang jelek. Karena itu ilmu yang langka di tanah Jawa. Dan beliau yang punya ajian itu punya kelebihan dari Allah yang dimana memang kalau mati, memang kalau nyentuh tanah bangun.
Nah, tapi itu ada tujuannya, bisa jadi untuk mengusir Belanda atau apa, kita nggak tahu Mbak ya. Iya. Nah, jadi bukan hal yang negatif. Cuman ini pertanyaan besar, kalau saya mengatakan dia memiliki ajian rawa rontek, ya wallahu alam bisawab. Bahkan Mbak sendiri mengatakan dulu, sejak dulu memang banyak orang yang bercerita bahwa ini memang beliau ini punya ajian rawa rontek, kan gitu ya Pak ya. Nah, gitu. Tapi menurut sejarah ya. Orang Oh, sejarah ya, bukan orang lagi, sejarah lebih kuat lagi berarti Mbak ya. Menurut sejarahnya gitu ya beliau ya. Tapi warga di sini kan banyak yang tahu ya Pak ya, kalau beliau ini memang memiliki ajian rawa rontek. Saya tadi semalam tanya di sana, tahu makam gantung mana yang katanya ada orang yang punya ajian ini, tahu Mbak. Tapi warga sini kan banyak yang tahu bahwa ceritanya, sejarahnya gitu ya. Nah, saya itu meskipun sudah lama Ya. yang bertanggung jawab di sini tuh Nggih. belum pernah ketemu sama keluarga yuk nyejarah kiki kemudian baku ini Belum pernah ya. belum pernah. Mm-mm. Jadi saya mau menjelaskan gitu yo agak bingung Pak. Nggih. Tapi Mbah sendiri kan pernah mendengar sejarah beliau dulu itu seperti itu toh. Nah, baru ketekan kali yang mengaku saudaranya atau keluarganya, atau mungkin keluarganya bener ya, mengatakan nggak punya gitu kan. Habis itu beliau ngomong gitu ya. Cuman pertanyaan saya itu tadi Mbah, nah kalau ngaku keluarganya namanya aja nggak tahu nih piye kan gitu. Ya juga agak bingung. Nah, pemborong pasar mana itu ada tahunnya itu. Tahunnya lama banget ya Mbah. 1826 ya kan, sampai 1897. Nah, 1826 ini pemborong apa ini? Saya pertanyaan besar. Itu beliau kan 1826 loh Mbah. Ada tulisan pasar Bendungan sini. Pasar Bendungan sini, daerah Ya. sini. 1826. Zaman ini ya. Zaman Diponegoro, iya. Masih zaman perang, pemborong gimana masa ada Mbah? Zaman perang gitu. Nggak tahu itu. Nah, ini dia. Pasar itu pasar sekulan itu menurut orang-orang tua dulu. Nggih. Belanda itu memang sudah pernah buat sekulan, Sekolahan nggih. pasar Siap. dulu. Nggih. Rakitan pasar itu cuman pasar darurat. Nggih. Nah, nggih berarti artinya kan zaman Belanda itu ya, zaman Belanda ya. Berarti artinya zaman Belanda itu sudah ada pemborong ini. Luar biasa ini ya kan. Nah, ini beliau yang saudaranya yang ngaku-ngaku ini setiap kapan datang, Mbah? Yang ngaku saudaranya ini. Keluarga. Kemungkinan sudah meninggal, Pak. Yang ngomong gitu. Iya. Oh, sudah lama sekali nggak kesini. Udah ada berapa tahun? Puluh tahun atau tahunan, Mbah? 10 tahun atau lebih? Ya kira-kira sudah 5 tahun itu kan sudah Nggak kesini lagi. nggak kesini. Kan sudah lama. Saya ini, jadi ini kita kan nguri-nguri budaya toh Mbah, mengangkat sejarah. Nah, saya hanya mengikuti sejarah dan cerita. Mbah sendiri mengakui bahwa itu sejarahnya, memang beliau memiliki ajian seperti itu. Tapi begitu ada orang keluarga yang datang mengaku itu bukan, akhirnya bingung lagi ya Mbah ya, ini gimana, apalagi pemborong. Ya kembali lagi lah, wallahu a'lam bishawab. Kalau energinya beliau itu pasti orang baik. Saya merasakan, saya tadi ke sana, energi orang baik. Bahkan sampai sekarang kayak nggak kerawat makamnya. Ya, sampai muncul tanah juga itu, wah sayang banget. Itu yang berziarah kubur ke situ. Cuma orang-orang jauh, Pak. Nah, malah orang jauh Orang malah. jauh. Jakarta sana. Termasuk saya ini, Mbak. Iya, Nggih. Surabaya tak termasuk. Nggih, jauh, Mbak. Nggih. Tapi malam-malam juga ada, Mbak, yang kesini Mbak kadang, Mbak. Ya ada. Iya. Ziarah kubur ke sini memang orang-orang Jakarta, Bandung. Iya. Tapi itu maesannya itu dari kayu ya, Mbak ya, bagus ya. Itu dari Dari kayu apa itu? cendana. Cendana lagi, Masya Cendana Allah. kayunya. Ini bukan orang biasa ini. Ya, orang berilmu. Iya, berilmu. Energinya sih saya mohon maaf, energinya memang memiliki ilmu yang tinggi, kedikdayaan. Memang itu. Dan sepuh beliau. Iya, segitu besar loh. Itu kalau orang ini diangkat aja itu kayu itu dijual laku itu. Nah, itu kan Si Oto ya. ukur-ukuran Kuir-kuiran ya, Mbak? Sangar. Makamnya sangar, Mbak. Masya Allah, luar biasa itu.
energinya bagus sih Mbah, positif. Mudah-mudahan lah. Ya bagaimanapun seandainya ini keluarganya ngelihat ya monggo. Cuman mohon maaf nih harus jelas kalau mengaku saudaranya Ya. namanya jangan terus dirahasiakan. Lah kita segini banyaknya orang ziarah pasti ada nama didoain kan gitu Mbah. Nah, didoain. Tapi ada yang mengatakan beliau namanya Ronggo Jiwo, ada yang mengatakan seperti itu, saya nggak tahu. Ronggo Wali Jiwo. Ronggo Wali. Mbah Ronggo Wali Jiwo itu Yang mana, Mbah? menurut cerita keluarga dari Bandung dulu. Tiap Ini Mbahnya pasti tahu ini, ya. Tiap lebaran itu cucu ini, Pak. Cucu. Itu pasti kesini terus membawa keluarga. Keluarga itu sejarah. Iki sing cetak bakal pertama kali nang kene iki Mbah Ronggo Wali Jiwo. Oh. Makamnya Mbah? Makamnya itu. Lah, saya tadi ada informasi itu Ronggo Wali Jiwo. Itu yang pertama kali, Mbah? Ya, Oh, cikal bakal ya, Mbah? tidak bakal. Oh. Ayo itu kan mungkin dulu-dulunya Ronggo itu ada Ronggo Balung. Nggih. Ronggo siapa saya nggak tahu. Nggih, nggih. Pada- Ronggo Warsito juga ada. Itu dulu-dulunya dari Mataram sana ceritane. Nggih, nggih, nggih. Sing siji tidak bakal ngikutin mriki, Nggih. sing siji ten daerah Kaluran. 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 Nggih, nggih. Niku sing jenenge Mbah Ronggo niku digawani kambil 10. Ambil 10. Kambil 10 niku ken nandur Kenandur. ten daerah mriki. Nggih. Kaluran niku Nggih. sinareng ngambil 10 niku pun urip ngawoh Nggih. terus dijenengi Klopo 10. Oh, makam Klopo 10 niku. Nggih, ngoten niku sejarah. Tapi tasik wonten klopo ya, Mbah? Pun wonten. Nek kelapane nggih kula kinten pun mboten wonten Nggih, nggih. nggih, 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 nggih. Niku ngoten niku. Niku berarti sing nanam klopo niku Mbah Ronggo Wali Jiwo. Nggih, kintene mawon. Nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih. Makamnya sebelah pundi, Mbah? Ani Ayo, saya kepingin lihat, Mbah. Sekaligus kita itu, Bang, ya kan? Nah, biar tahu kita sejarah. Berarti cikal bakal pertama pertama kali di makam sini, Mbah, nggih. Oh. ini maisannya Oh, ini makamnya. Ada berapa? Ini Ada kan- 4, Mbah. ya Nggih, nggih. Napa niki sing gedhe niki, Mbah? Dan itu? kira-kira ini Ah. Niki sederek-sedereke niki mungkin. Oh, niki. Mangkane kelihatan sepuh niki tulisannya, Mbah. bawah ya. Niki nggih, Mbah. Saputra Waya. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti awal niki nggih, Mbah? Nggih. Oh, nggih, 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 nggih. Berarti itu sedulur sambung rasa. Jadi biar paham, nggak gagal paham. Makamnya memang unik juga di sono itu. Kayunya aja kayu kenongo, kayu cendana rek. Subhanallah, sangar aja kendanya. Awet. Ini yang sejarahnya tahu sejarahnya ya juga sudah meninggal, Pak. Oh, nggih. Sudah meninggal Sudah meninggal. sejarahnya, nggih, nggih, nggih. Tapi mboten wonten sing jaro malih ten mriki. Ya, cuman anak-anak sama cucu-cucu Masih ya. masih Nah, ini kan jelas, masih Mbah. terawat. Namanya Mbah Ronggo Wali Jiwo masih terawat. Nah, itu kemarin kan ada yang mengaku saudara namanya nggak tahu nih, bingung jadinya. Gitu. Ya apapun siapapun beliau, ilmu apapun yang beliau miliki, saya tadi sudah mendoakan dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah, mudah-mudahan ahli kubur, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya kan kono Bang nggih. Nggih. Termasuk beliau ini Allah maghfir lahu warhamu afini wa'fu anhu. Panaten. Nggih, 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 nggih. Oke, Mbah, matur suwun sanget informasinipun. Tapi memang makamnya buwur sih. Mbah niki sing resik-resik mriki. Nggih, Subhanallah. Mugi-mugi usia panjang, Mbah. Nggih. Naminipun Mbah sinten? Mbah Pariman. Mbah Pariman, Masya Allah. Nggih, 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 nggih. Mugi-mugi sehat mawon, Mbah. Tapi
mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini nggak salah juga, karena kita nggak tahu, banyak yang jarang tahu. Cuman kalau saya ngikut sejarah, cerita dan sebagainya, memang 50-50 kebenarannya Bang, 50-50. Tapi Mbah cerita memang dari dulu sejarahnya pernah mendengar memang beliau memiliki ilmu seperti itu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab lah. Yang penting kita ziarah dan datang untuk niat yang baik ya Mbah. Oke, terima kasih banyak Mbah, matur suwun sangat Mbah. Kula ngapunten ngerepotin. Nggih, siap. Pun limrai. Nggih. Yes. Ada salah satu makam unik ya Bang ya. Dari luar ini orang kalau nyari nggak mungkin tahu. Tapi ada keunikan di makam tersebut. Apa itu? Ini makam banyak yang ini apa namanya? Tanahnya keluar. Di sini nggak keluar tanahnya, tapi makam itu tanahnya muncul semua. Coba kita ke sana yuk Bang. Ayo, terus sama Roso. Nah, nih. Nah ini Bang, ini Sedulur Samproso. Saya merasakan energinya di sini karena, nah ini juga apa namanya? Maesannya beda. Iya toh? Tuh. Coba dideketin, Pak. Ini maesannya ini ada tulisan aksara Jawa. Nah, Masya Allah. Tuh. Ada aksara Jawa, di atasnya maesannya juga maesan kuno ini. Ya. Ini ada tahunnya 1826. Terus 1897. 18 berapa? 26 berapa itu ya depannya? 826. 26 ya. Oh. Masya Allah. Dan ini makam, ya menurut cerita saya nggak tahu ya. Pemilik Ajian Rawa Rontek atau Pancasona. Di ini dulunya ada ininya, apa namanya? Di atasnya ini ada tutupannya lagi. Tapi karena sudah mungkin hancur atau gimana kita nggak tahu. Allah, alhamdulillah. Sayang ya nggak kerawat ya. Keluarga-keluarganya mungkin saya nggak tahu. Nah ini Sedulur Samproso. Jadi bukan hanya di Blitar ini. Ternyata di Yogyakarta juga ada. Di Kulon Progo ini ya, namanya. Bendungan Wates. Wates ya. Ini energinya bagus. Dan anehnya ini, keanehannya ini apa? Tanahnya wujud semua ke atas. Ya. Masya Allah. Tapi sudah hancur atasnya, Bang. Ya. Rasanya unik ya. Iya, mesinnya unik. Nah, ini di atas, deketin Bab, di atas ini, maesan itu kayak ada mustika di atasnya ini. Maesan. Di atasnya maesan Bab, pas atas sendiri. Nah, tapi nggak kelihatan ya. Secara gaib ada. Coba mundur pelan-pelan Bab. Secara gaib itu ada di atasnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berdoa dulu lah. Bismillah. Al-Fatihah ila hadratin ruhiyah bil khusus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya kan? Kelihatan Pak? Di atasnya situ tadi. Nah. Nah. Insya Allah. Nah, ya, saya taruh aja lah nanti. Nah, seperti ini. Ini sudah, ini juga, waduh. Ini agak ambrol ini. Loh, temenan toh. Di atasnya sini tadi. Nah, ini putus ini. Masya Allah, sayang banget ya. Tuh. Putus, saudaraku. Emang putus, bukan saya putus, ini emang putus. Temannya Mas Karepet bengak terus rek. Kapan ini meneh? Mas Karepet. Jaluk kober kayak. Nah, nih ya. Masya Allah. Ini sampai tuh tanah keluar semua tuh. Masya Allah. Coba shoot semua sampai sebelah sana juga dari sana. Nah ini berarti beliau ini sudah kira-kira sekitar 2 abatan ya Bu? Ya 2 abad. 1897 mulai 1897 awalnya 1826. Jadi usianya beliau 7 berapa ya? 71 ya, 71 tahun, Masya Allah. Wah. Tuh maesannya aja maesan kuno itu ya, kayu ya Bang. Sanggar. Ini ada makam gantung lain di tempat lain yaitu Blitar Bang. Ada juga di Blitar. Namanya Eyang Dikjol. Nah, itu patih dari kerajaan sana. Beliau Masya Allah luar biasa ya. Tapi ya ini pelajaran buat kita semua lah. Apapun ilmunya, semua datang dan berpulang pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ingat sehebat-hebatnya manusia, ya, pesan dari sini, ya, dari beliau, sehebat-hebat manusia itu juga akan mati juga. Jangan melupakan bahwa yang maha hebat, yang memberi kehebatan itu hanya Allah, ya. Nggak ada orang sakti ini, yang maha sakti hanya Allah, yang ada sok sakti. Nah, kayak Ki Sambung Roso ini sok sakti, ya. Sok sakti. Saya ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, karena yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa cuma Allah. Dan jangan percaya dengan konten saya, sama saya, apalagi sama saya, percaya sama Allah aja. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Orang yang luar biasa dikasih kelebihan Allah, tetap aja matinya di dalam tanah. Sampean punya mobil Alphard 100, nggak mungkin mati sampean di atas tanah toh. Ya, ya Bang Das ya. Bahaya di atas tanah, mumi ya, lari semua orang. Ya kan? Nah, terus ditinggalkan semua juga. Apa? Jangan apa mobil. Sempak aja nggak ngikut kok, celana dalam, bener nggak? Nah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ini yang nonton juga Sedulur Samroso dijauhkan dari sifat sombong, riya, takabur, ya ubud dunia. Ya, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika hidupmu ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallam.